Honda CB150 yang mengusung gaya Neo Cafe Racer milik Bro Iksan Adityo ini menjadi titik balik kebangkitan kustomisasi roda 2, menyisakan mesin yang dibiarkan standar dengan finishing yang berbeda. Semua partnya di custom ulang, mulai dari bodi, memadukan materi brush, fiber, dan galvanis, rangka, suspensi, swing arm, hingga velg semuanya hasil custom handmade. Secara overall, hampir tidak menyisakan ruang part standar kecuali ban, speedometer, dan spion. Puncaknya, dari mahakarya motor dengan nama semut ireng ini, bagaimana menentukan harmonisasi warna lembayung, hijau emas, dan chrome menjadi karya nan artistik. Custom ala Neo Cafe Racer dan Minor Fighter ini telah hadir di berbagai kontes modifikasi dan bakal dipajang di Yokohama Hot Rod Show bulan Desember ini. Kami percaya semut ireng juga bakal menjadi perhatian di sana. Bagaimana proses modifikasinya? Mari kita bahas bareng bersama Bro Iksan Adityo. Black Balls kembali lagi di Two Wheelers. Hari ini gua akan ngobrol-ngobrol bersama Bro Iksan yang membawa motor spesialnya yaitu CB150R. Halo Black Balls, saya Iksan Adityo Mulyo. Ini motor saya Honda CB150R yang sudah kita full custom dengan konsep Neo Cafe Racer. Apa kabar? Ya, Bro Iksan? baik Om. Sehat ya? Sehat ya? Kita akan mulai dengan perkenalan dulu. Motor ini namanya siapa? Kalau ada. Halo, ini motor saya namanya Semut Ireng. Semut Ireng? Iya, basicnya Honda CB150R. Hanya tersisa di bagian mesin aja yang CB150R. Ya. Sisanya semua kita handmade. Semut Ireng? Ya. Kenapa Semut Ireng namanya? Kita filosofi Jawa sih ya. Jadi filosofi Jawa itu Semut Ireng itu sebagai ada orang baru filosofinya yang muncul ke dalam suatu dunia yang baru dia terjuni, dan dia punya cita-cita untuk membesarkan dunia baru yang dia tempuh itu. Jadi ya cocok sih karena kita emang waktu itu baru muncul setahun 2 tahun saya sama tim di dunia custom yang sebelumnya hanya di belakang layar juga teman kita. Terus kita ya dengan adanya Semut Ireng ini ya sebagai simbol pertama kita lah untuk terjun di dunia custom dan mudah-mudahan bisa menjadi besar. Menjadi besar di skena custom ya. Ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin motornya lebih lanjut nih Bro Iksan, pengen tahu dulu awal perkenalan Bro Iksan dengan dunia sepeda motor dan custom culture lah. Karena tadi seperti dibilang baru setahun 2 tahun, tapi akhirnya bisa melahirkan karya sedetail ini. Bagaimana pertemuan dengan skena custom culture ini? Ya, jadi pertama itu tahun 2021 after Covid lah. Pandemi itu ya? Pandemi. Nah itu kita ngeluncurin satu motor, dulu motor CBR 250RR dan ini juga CB150R. Nah terus kita ikut kontes HMC. Honda Modification Contest ya? Ya betul, mewakili region Pekanbaru. Dan dari situ kita dapat juara 3 nasional untuk yang sport, terus yang ini yang juara 1 racing style-nya. Nah, terus setelah itu kita saya pribadi juga jadinya penasaran gitu loh. Waduh, belum bisa dapat juara 1 nasional champion nih gitu. Nah, terus setelah itu kita setahun ngebut segala macam, akhirnya di 2023 dapat juara nasional champion untuk HMC, dan juga ini kita ikutin lagi ke Custom Fest di 2021 2023 waktu itu. Oh, ini yang 2023 ikutnya. Iya, kalau yang CBR-nya itu yang awal-awal, baru yang 2021 itu. Nah, mungkin kita akan ngebahas sedikit soal si Semut Ireng ini ya. Sebenarnya dari pemilihan konsep, kenapa memilihnya Neo Cafe Racer? Iya, karena kita dari saya dan tim juga kita mikir kita tuh harus punya satu aliran kalau untuk terjun di suatu dunia custom lah, biar kita punya ciri khas. Identitas gitu. Ya betul. Nah kita sepakat dan kita juga senang sebenarnya dengan konsep sport lah. Nah tapi kan konsep sport kalau misalnya kita masuk ke dunia custom kayak seperti Custom Fest atau kontes-kontes lain itu kurang masuk lah. Kurang masuk. Kalau sport yang bentuknya sport standar fairing mungkin betul. Dan akhirnya kita gimana nih biar bisa ada nuansa sportnya, tapi di sisi lain customnya itu dapat juga custom banget gitu. Nah, akhirnya yang ketemu di tengah-tengah itu ya di Cafe Racer.
Cafe Racer. Nah, dan Tapi Cafe Racer dengan Neo Cafe Racer itu juga kan entitas yang berbeda tuh ya, Bro Iksan ya. Cafe Racer lebih ke klasik, era-era 80s mungkin, malah mungkin di era-era 60s. 60s sampai 80s gitu. Tapi ini lebih modern lagi pemilihannya. Future lah. Nah, intinya sih di Cafe Racer lah. Bro Iksan, pengen tahu deh, ini mengerjakan sendiri dalam artian memang punya bengkel sendiri atau ada bengkel rekanan yang dipercaya untuk kolaborasi bangun motor ini? Oke, jadi ini bengkel motor ini dibuat di 2 bengkel sebenarnya. Oke. Bengkel pertama di Pekanbaru ada teman saya namanya Fikri Aludari. Jadi emang dia biasa ikut di HMC dan kita ketemu di HMC, kebetulan satu region lah waktu itu. Terus kita ngobrolin konsep segala macam, ketemulah Neo Cafe Racer ini. Tapi belum bentuknya, finishingnya belum terlalu dapat. Dan akhirnya saya sama tim juga ada bengkel sendiri namanya IMWorks Company. Nah itu kita masukin ke bengkel kita untuk finishingnya segala macam, mulai dari body, motif sampai ke karbonnya juga kita yang berarti yang untuk penentuan pertama desain konsep Neo Cafe Racer itu dari bengkel yang pertama? Dari bengkel pertama dengan masukan dari saya sendiri juga. Saya pengen seperti ini. Akhirnya kita skate pakai tangan aja sih, nggak pakai komputer. Berarti hanya untuk sementara tuh desain kasar sampai ketahuan bentuknya. Kita mau bikin kayak gini dan mulai bikin. Iya betul. Ini motifnya apa kalau boleh diceritain nih, Bro Iksan? Ini motifnya sih lebih ke batik ya, batik gold leaf. Jadi ini karbon, fiber kita karbon, lalu di sini ini gold leaf namanya. Jadi kita bikin motifnya batik, terinspirasi juga dari motornya Series Company juga. Series Company ya. Jadi itu salah satu inspirasinya ya dari sana ya. Ini motifnya kayak motif Series Company lah. Tapi kenapa karbonnya tidak hitam ya? Black Pulse-nya kalau dilihat ini warnanya ada gradasi seperti bunglon, lembayung ya. Iya betul. Dari ungunya ada ungu, ada biru, ada sedikit hijaunya, ada gelapnya. Kenapa memilih warna karbon yang seperti ini, Bro Iksan? Jadi ini juga inspirasi saya juga waktu itu. Kenapa pengen seperti ini? Emang terinspirasi dari AGV Iridium sih. Helm ya. Iya, karena warna ini kan seperti warna iridium lah. Jadi ada gold leaf, ada warna karbon, terus kita finishing karbon, kita finishing dengan warna bunglon. Berapa lama proses pengerjaan motor ini nih? Jadi untuk motor smooth irongi sendiri, ini kita untuk yang konsep pertama itu kita bangun sekitar 7 bulan. Lalu untuk finishing body segala macam kita selesaikan 1 bulan. Jadi untuk total sampai jadi seperti ini itu di 8 bulan. 8 bulan lebih sedikit lah, 8-9 bulan seperti itu. Kita mulai ngebahas part modifikasinya, part customnya. Kita mungkin mulai dari atas lalu kita pelan-pelan ke bawah. Apa aja sektor modifikasi custom yang sudah dilakukan di Smooth Ireng ini? Bro Iksan. Pertama yang speedometer ya, speedometer kita pakai yang digital. Digital ya sudah ya. Yang custom digital, lalu yang master remnya, hand gripnya juga kita pakai yang RCB. Lalu juga lampu kita rubah juga seperti itu. Karena tadinya awalnya cuma hanya di lampu fog lampnya aja yang di pinggir. Bentuk U, lalu kita tambahin juga di situ. Jadi agar kesan futuristiknya lebih dapat ya. Jadi mata satu tapi berderet ke bawah gitu, segaris. Benar. Gitu. Lalu kalau dari segi body, untuk tangki kita masih pakai yang original, cuma tambah fiber dikit aja untuk lekukannya juga dengan fairing samping sedikitnya. Tambahin tekukan-tekukan supaya lebih aerodinamisnya tetap dapat ya. Terus juga buntutnya kita rubah ala Cafe Racer lah. Kita rubah jok juga sama, kita modif pakai joknya MBTech. Lalu untuk yang shock depan nih bikin kita pakai handmade ya, Girder fork terus untuk roda front fendernya spakbor depan kita pakai plat dilapis karbon. Iya betul. Lalu kita finishing pakai gold leaf. Terus untuk yang depan itu
velgnya kita kasih dop ban pakai Pirelli Diablo Rosso 3. Nah, yang menarik nih, tromol belakang sebenarnya yang tadi udah sempat kita bahas. Tromol belakang ini pakai apa ini, Bro Iksan? Iya, ini kita pakai limbah moge jadul ya bisa dibilang. Ini dulu kita pakai bekas Honda Steed segala macam. Honda Steed. Iya. Makanya terlihat gede banget gitu. Bagian depannya itu kita ambil dari limbah moge juga. Limbah juga. Iya, limbah moge. Pakai apa? Steed juga? Steed juga sama. Oh, satu set Steed ya. ya. Betul. Cuma kita ubah segala macam. Iya, penyesuaian lagi pasti. Perlu ada perubahan di leheran untuk segitiganya nggak? Segitiganya iya kita pasti rubah. penyesuaian lagi penyesuaian semua itu. Maka itu kita bubut lagi sekalian, kita bikin lagi. Kita CNC sih itu. Oke, CNC-an ya. Iya. Oke, modifikasian sudah semua ditambah dengan detail-detail dengan baut ya. Iya, baut titanium ya. Iya, betul. Knalpotnya memang sengaja pengen underbelly. Iya, betul. Dulu awalnya dia nggak underbelly, kita taruh di bawah normal ya, normal biasa. Terus akhirnya udahlah kita coba baru di underbelly. Ya. Swing arm kita handmade ya? custom handmade, pakai pipa stainless. Begitu juga dengan ini, dengan rangkanya juga. Ya, kita handmade dengan pipa stainless. Tubular depannya masih tetap dipertahankan ya? Iya, betul. Jadi ini sebenarnya udah kita bikin ulang, tapi bentuknya disamain kayak ori. Dari sektor mesin ada perubahan, Bro Iksan? Sektor mesin yang tadinya fuel injection, lalu kita rubah jadi karburator. Karena kalau untuk motor custom kita lebih milih yang karbu ya, kalau untuk konsep seperti ini gitu. Karena kalau dengan fuel injection terlalu banyak pengkabelannya ke listrik. Betul. Ngincer clean di kolong ya? Iya, betul. Berarti tapi dari sektor mesin tidak ada bore up, tidak ada perubahan, standar aja, hanya perubahan dari injeksi ke karbu. Iya, karena memang dulu yang saya info itu awalnya ini untuk Honda Modification Contest. Nah, di HMC itu ada aturan untuk dari segi mesin. Regulasinya ya? Iya, betul. Motor fungsional normalnya ya, betul. Bentuknya aja kita mainin, kita aneh-anehin, kita desain sedemikian rupa, mesin dibiarkan layaknya. Udah banyak profesor yang bikin lah ya. Iya, betul. Udah profesor yang mikir, dibiarin aja, jangan kita ngotak-atik. Sebenarnya ya mungkin kita nanti pengen juga kita eksperimen, cuma mungkin nanti kelasnya berbeda. Iya, bukan di motor ini mungkin, nanti ada project baru lagi. Iya, betul. Nah, pengen tahu juga cerita soal fork depannya nih, Bro Iksan, karena fork depannya menarik juga nih. Iya. Secara konsep. Kenapa memilih konsep seperti ini untuk fork depannya? Iya, fork depan kita girder fork seperti ini kita milih karena memang cari yang unik gitu. Jadi waktu itu sempat di Custom Fest kita lihat ada beberapa karya seperti ini, tapi bukan di cafe racer. Iya, jadi kita coba terapkan di cafe racer. Iya, betul. Jadi kita ini bakal lebih jadi secara fungsional dapat, kita ada shock juga di depan. Di sisi lain dari segi uniknya kita juga dapat. Oke, sekarang mungkin kita Black Pulse kita ngebahas sedikit soal grafis. Pemilihan grafisnya, motif gold leaf-nya. Siapa yang ngerjain? Nah, ini untuk bodyworks. Bodyworks kita di bengkel sendiri IMWorks Company. Dari IMWorks Company itu ya tim kita ya salah satunya TCM juga. Tukang cat modify yang dari Purwokerto. Berarti ini yang desain secara grafis gold leaf-nya juga yang mengerjakan? Ya itu dari bengkel sendiri. Ornamen ini berarti ini Kuningan dong? Kuningan. Yang di grafir ini? Kuningan kan? Itu juga bikin sendiri? Bikin sendiri. Kita dari dipahat sama tim kita juga. Terus ada di bagian, kecuali yang di bagian ini kita pakai laser sih. Yang bagian belakang ya, di hornetnya ya? Iya. Terus kalau kita lihat juga nih dari blok mesinnya ada perubahan. Blok mesin enggak, cuma kita bubut aja itu. Jadi awalnya itu ya ori standaran ya, polosan terus, ya. Iya, polos, terus kita kasih bubut. aksen. Memang detail-detailnya dipikirin banget semua ya. Iya, betul.
Impresi pertama kali melihat semut ireng bikinan Bro Iksan ini, gua sendiri sejujurnya jarang melihat Neo Cafe Racer dengan mesin kecil. Tapi di semut ireng ini justru pengen ngasih tahu bahwa motor kecil dengan mesin kecil 150 cc itu juga bisa bersaing dengan kustomisasi yang inspirasinya dari motor-motor besar. Jadi walaupun dia kecil, dia tetap menarik perhatian. Ini berapa kali sudah dapat penghargaan motor ini, semut ireng ini? Sudah cukup banyak lumayan banyak. Banyak kayaknya. Iya, di Custom Fest, di juga Motor Fest juga, terus di ICS kemarin, Indonesia Custom Show, terus juga di Bandung juga yang ITENAS juga dapat. Oke, cukup banyak berarti sudah ya. Cukup banyak. Pengen tahu deh, builder panutan atau inspirasi dari Bro Iksan nih, apa yang bikin pengen terjun ke custom culture? Ya, itu pertama sih kalau dari luar ya itu series company. Series company ya? Ya, karena saya lihat, saya kebetulan senang Batman juga. Nah, yang bikin motor Batman juga kan series company. Terus saya lihat Instagramnya, hasilnya bagus. Dan ini salah satu inspirasi dari dia juga dari segi motifnya. Terus kalau dari dalam negeri sih ya Om Lulut pasti. Om Lulut ya? Ya, betul. Dan Om Binky juga. Om Binky, ya. Menarik sekali obrolan dengan Bro Iksan dan semut irengnya pada hari ini. Pengen tahu deh sedikit, ini mungkin jawaban yang kadang-kadang bingung dijawab sama owner motornya. Pengen tahu berapa sih biaya yang sudah dihabiskan untuk motor ini? Ya. Total ini sih sekitar di 110 juta. Di angka segitu ya? Iya, betul. Dari awal Dari sampai awal. jadi seperti sampai ini? Jadi. Sempat trial error segala macam ya 110. Pengen tahu menurut pandangan Bro Iksan, arti modifikasi dari Bro Iksan itu apa? Bagi saya modifikasi itu membuat sesuatu yang tadinya standar pabrikan, standar menurut pabrik atau menurut produsennya itu sendiri menjadi sesuatu yang kita inginkan. Tapi tidak mengesampingkan masalah safety dan juga fungsionalnya juga. Keren. Modifikasi menurut Bro Iksan. Kalau tips untuk modifikasi dari Bro Iksan itu apa untuk Black Pulse yang menonton? Ya, jadi kalau menurut saya modifikasi itu ya tetap memperhatikan masalah safety dan juga fungsionalnya. Selain itu juga dari segi fashion juga menurut saya harus dari segi tampilan ya, look itu harus menarik. Karena dengan tampilan dan look yang menarik itu ya bisa meng-attract orang untuk melihat dan jadi terinspirasi dengan kita gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Bro Iksan sudah boleh ngobrol-ngobrol dan ceritain soal proses pembangunan motor si semut ireng ini sampai tahap sekarang. Semoga untuk semut ireng ini nanti masih ada panggung-panggung besar lagi yang bisa diikutin ya. Dan Bro Iksan juga semakin menginspirasi beberapa teman-teman yang baru mau main motor mungkin ya. Oke, Black Pulse, terima kasih sudah menyaksikan Two Wheelers episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Black Experience.